Halo, my dear. Apa kabar? Balik lagi sama Kuratih, kembali untuk berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate. Oke, di bawah santai aja, dear. Ini hanya prediksi. So, buat kalian yang berminat untuk konsultasi personal tarot reading, kalian bisa hubungi Instagramnya aku. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, sistem aku lebih kepada konsultasi. Oke, so let's have a look. Apa mungkin pesannya, mungkin ada clue, clarity, atau anything. Oke, let's see. Mhm. Oke, di sini aku dapat opposite attract. Mungkin kamu terhubung dengan seseorang yang sangat berbeda jauh dengan kamu. Oke, bisa mungkin ada perbedaan ras, kultur, budaya, atau mungkin anything, beda, mungkin beda karakter, beda sifat, beda secara fisik ya, dalam artian mungkin warna kulit, warna rambut, warna mata, atau anything di situ. Oke, kemudian di sana aku dapat still hurt and sorry di sana. Oke, mungkin seseorang ada perasaan menyesal dia, mungkin ada perasaan bersalah di sini karena aku dapat like sorry. Mungkin di sini seseorang ini pernah melukai kamu, menyakiti kamu di sini. Oke, ide ini mungkin someone from your past, mungkin seseorang dari masa lalu, atau mungkin kamu dan dia memang masih ada urusan yang belum kelar, yang belum selesai. Ya, tapi kalau aku lihat ini seseorang mungkin sekarang entah mungkin sering memikirkan kamu atau mungkin bayang-bayang kamu selalu hadir di benaknya, mengganggu pikirannya di sini. Oke. Cheating and affairs ini mungkin seseorang yang pernah melukai kamu, pernah mengkhianati kamu di sana karena aku dapat perselingkuhan, mungkin ada affair di sana atau ya pokoknya berkhianat lah di sana, berkhianat, memanfaatkan, melukai, menyakiti, oke. Dan mungkin rasa sakit itu tidak bisa kamu lupakan karena aku dapat kata-kata still hurt di sana. Oke, tapi seseorang mungkin entah mungkin sekarang dia menyadari kesalahannya atau dia mulai introspeksi diri. Oke, oke, ini jatuh. Oke, di sana aku dapat I miss you. Oke, like dia merindukan kamu. Mungkin setelah beberapa waktu, mungkin kamu yang hanya kamu yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Ada perasaan yang kayak susah dijelaskan dengan kata-kata, tapi mungkin dia terus kepikiran akan kamu, tidak bisa berpaling dari kamu, atau mungkin kayak sangat merindukan kamu di situ. Oke, I love you. Ya mungkin ya dia merindukan cintamu, dia merindukan semua hal tentang kamu. Oke. Kemudian aku dapat juggling ya. Sekarang tuh kayak dia seperti berada di crossroad, di persimpangan dua sisi di situ, antara hatinya tapi juga ego, tapi juga rindu, tapi juga kayak sama aja kayak aku jilat ludahku sendiri kayak ya. Jadi kalau aku bilang mungkin seseorang sekarang mempertimbangkan. Oke, kayak aku dapat kata-kata kesepian. Oke, oke, I'm so lonely di situ. Aku dapat kesepian. Okay. Just feeling I'm just lonely di situ ya. Ada mungkin kesepian tanpa kamu, merindukan kamu, kehilangan kamu di sini ya. Ada perasaan bingung, ada perasaan tidak tenang, ada perasaan tidak menentu di sana. Kayak gak enak aja gitu loh. Gimana sih rasanya kayak mungkin um, kamu tidak bisa seperti menikmati hari. Oke, okay? Kalau aku dapat kata-kata itu. Jadi kesepian, kemudian ada perasaan, bisa juga rasa bersalah, ada juga perasaan mungkin dia mengingat kembali flashback atau momen di mana kamu dan dia saat pertama kali bertemu, saat pertama kali kencan, saat pertama kali dekat di situ ya, pada saat PDKT ini, atau mungkin misalnya misalnya kamu dan dia pernah menikah, atau mungkin ya momen-momen itu yang kayak terus menghantui pikirannya. Oke, okay? Rasa bersalah yang terus menghantui pikirannya, rasa bersalah yang terus menghantui kayak pikirannya di sana. Pokoknya dia nggak tenang, dia bingung di situ. Kemudian ada desire.
Mungkin ini seseorang yang tidak bisa mengontrol emosi, ini seseorang yang mungkin temperamen, mudah marah, oke, ini seseorang yang mungkin tidak bisa komit akan satu hubungan, kayak ya ibaratnya tidak stabil, pelin-pelan, di situ mungkin ada toxic, narcissistic, manipulatif, abusive di sana. Karena aku dapat desire and cheating, ini mungkin seseorang yang punya apa ya, kayak ada energi player, playboy, mungkin playgirl atau anything di sana dear. Oke, take what is on it ya. But together again, mungkin seseorang akhirnya kayak berpikir, mikir lagi terus di sini. Pokoknya ada perasaan tidak tenang, tidak bisa menikmati hari, tidak bisa menikmati momen, kayak flashback lagi ke kamu, kayak flashback lagi ke kamu. Gimana sih kalau kita ada perasaan bersalah, ada perasaan nggak nyaman di situ? Ya love. Mungkin sekarang dia menyadari cintanya, mungkin sekarang dia menyadari itu semua keegoisannya, tapi mungkin ini sudah terlambat. Tapi ya kayak ada tapi dan tapi di situ. Kemudian aku dapat stall connection ya. Koneksi kamu dan dia tidak bisa putus di sini. Karena aku lihat entah mungkin dia berusaha untuk memanifestasikan kamu kembali, entah kayak aku dapat kayak seseorang kayak sedang berbaring di tempat tidur, and then kayak dia kayak balik samping ya, and then dia membuka handphone and memandangi mungkin foto-foto kamu, atau mungkin ada foto kamu di figura, like dia simpan foto kalian berdua itu mungkin masih ada di ruangannya, di kamarnya, dan kayak dia dia melihat itu di situ. Oke, seseorang begitu merindukan kamu. Karena aku udah Pak, I miss you. Oke, look at this, I need you. Ya mungkin dia sadar dia benar-benar membutuhkan kamu. Di sini online mungkin ada energi internet, online, sosial media, tapi mungkin dia juga stalking. Mungkin ya dia, aku dapat kayak senyuman. Oke, mungkin dia merindukan senyuman kamu. Mungkin kamu ada posting something about your life. Mungkin ada video dan dia memperhatikan dari jauh dan I miss that smile. Oke, ya, like aku dapat kayak I miss that smile. Ya, aku rindu senyuman itu. Okay, something like that. Okay. Kemudian aku dapat union, a reunion. Mungkin dia berharap untuk bisa terhubung kembali, terkoneksi lagi dengan kamu di situ dan bersama lagi. Sorry. Kemudian ya aku dapat sosial media again. Mungkin dulu ada pertemuan, yes, kamu terhubung online, sosial media, atau mungkin even saat ini dia tidak bisa berpaling, tidak akan pernah bisa di situ. Okay, ya divine timing, okay. Ya dia berharap ada satu kali lagi kesempatan untuk bisa bertemu dengan kamu, untuk kamu membuka hatinya, kamu buat dia di situ. Dia mungkin dia even sudah kontak kamu dia, tapi like mungkin kamu nggak respon atau mungkin kamu kayak dingin, dan itu tuh kayak it hurt me so much gitu. Kayak dia itu kayak ngelukain dia gitu loh. Pertama juga melukai hati dan melukai egonya di situ. Travel mungkin ada energi long distance ya, dan forgiveness ya, mungkin dia berharap untuk bisa dimaafkan ya, like forgiveness. Okay, please maafin aku, please forgive me di situ. Okay, let's see, mungkin ada tambahan pesan. Okay. Okay, di sini aku dapat, I think we should see other people. Look at this, cheating and affairs, and then see other people. Again, ada energi gangguan pihak ketiga, ada energi cinta segitiga, ada energi, again, like selingkuh, pengkhianatan, luka, di sana kebohongan, ya. Especially mungkin di sana juga ada forbidden love, take what is on it. Oke, lalu I need time for me, ya. Setelah sekian lama dia berpikir lagi, merenungkan kembali kesalahan, oke, ke masa lalu di mana dia terlalu egois, terlalu kaku, terlalu keras hati, playing victim di situ. Oke, ya kayak dia masih bingung di sana, dia masih dilema apa jawabannya, tapi di sini aku dapat love ya. Tadi di sini ada love, oke. Something like that. Oke, di sini ada love. Jadi mungkin dia yang terus kepikiran, yang ada perasaan tidak tenang di situ. What do you want? Mungkin kamu yang bingung. Kamu mau apa lagi di sini setelah sekian lama? Like, oke. Aku keinget lagunya Taylor Swift yang All Too Well, tapi 10-minute version kayak Hey, you call me up again just to break me like a promise. So casually cruel in the name of being honest. Jadi kayak
kayak apa ya, kayak ngapain lagi gitu loh. Oke, nggak tahu mungkin dengerin aja, aku udah keinget lagu All Too Well, 10 minute version, kayak seek professional advice. Jadi mungkin dia sadar dia ada sisi toksik dalam dirinya, mungkin dia berobat, mungkin dia mencari bantuan yang profesional, ke psikolog mungkin, psikiater, mungkin dia mengalami nightmare, mimpi buruk di situ. Pokoknya dia tidak tenang di sana. Oke, I'm terrified. Look at this. Mungkin kayak ada overthinking, mungkin seseorang bisa Gemini, Libra, Aquarius, mungkin Virgo, tapi kayak dia overthinking, mikir lagi, kayak rasa yang, aduh susah dijelaskan dengan kata-kata, tapi mostly dia yang terus kepikiran kamu. Oke, rasa bersalah, kepikiran di sana kayak sex, dan I know you from somewhere. Oke, ini mungkin seseorang yang, karena aku dapat, look at this, my lovely, there ada desire, kemudian ada ini dan ada ini. Oke, ini mungkin seseorang yang punya gairah seksual yang tinggi di sini, so dia nggak bisa kontrol, dan mungkin dia kayak ibaratnya just love like one night stand, atau mungkin seseorang yang nggak ingin komit gitu, kayak ya dia mungkin maaf bisa tidur dengan siapa aja gitu, karena aku dapat ini seseorang yang kayak dia bebas gitu loh, oke, bebas, no commit, even mungkin berada di komitmen dia mengkhianati, atau mungkin pada saat dekat sama kamu ini kayak hubungan just friends with benefit di sana, kayak tidak ada status, tidak ada kejelasan atau apapun di situ, kayak seseorang mungkin kayak ada addiction, kayak mungkin ada ketergantungan, kecanduan, mungkin dia alkohol, obat-obatan, atau mungkin like sex di sini, take what is a man, okay? Ya, if I ask you, ini energinya sangat-sangat toksik karena aku lihat kayak dia lebih memfokuskan dirinya sendiri. Okay, like mungkin playing victim. Ya, if I ask you to stay, will you leave? Kalau aku minta kamu stay, apakah kamu akan masih tinggal atau masih akan pergi atau apa di situ? I just want space. Ya, kayak ini seseorang yang tiba-tiba kasih kamu silent treatment. Tiba-tiba kalau ada something kayak dia kasih kamu punishment, kayak hukuman, atau mungkin tiba-tiba kayak dia dingin. Kalau mungkin ini juga hubungan on dan off, tiba-tiba on, kayak balik seolah nggak ada terjadi apa-apa, is everything okay di situ. Ya, mungkin juga seseorang yang sangat cemburuan, toxic, posesif di situ, ya komplit lah di energi ini. Tapi aku rasa dia sebenarnya seseorang kesepian. Kayak ya ada kesepian, mungkin ada penyesalan, ada rasa bersalah yang terus menghantui, kayak ya semuanya tentang kamu. Ya again, like I miss your smile. I miss that smile ya. Kayak okay, ego ya. Again, sangat ego. Mungkin ini seseorang bisa kayak lebih tinggi, lebih besar, lebih kuat. Mungkin Agustus penting, mungkin seseorang lahir di bulan itu, mungkin seseorang Leo, but ego keras hati, temperamen luar biasa di situ. Oke, kemudian di sana aku dapat ya, I don't want to lose you. Mungkin setelah sekian lama dia menyadari bahwa dia tidak ingin kehilangan kamu, ya, dan again like I don't want to lose you. Dan as a once ya mungkin dia ingin memulai awal baru. Again like I need time for me, I need more time, I just want space. Ini seseorang yang kalau udah bener-bener marah emang dia bisa playing victim ya, tapi kayak again like tiba-tiba off, lama banget, tiba-tiba balik lagi on off situasi di sana. So be careful ya, no, ada mungkin even pun dia balik, please just say no. Ya, mungkin kamu memang sudah memaafkan, tapi untuk memberikan akses masuk tidak lagi di situ, karena aku dapat forgiveness, but shock surprise mungkin dia akan datang, dia kontak lagi, again dia mengontrol, ada ketergantungan, ada anything, kayak orang yang kayak nggak punya arah hidup gitu loh, kayak just enjoy the life, have fun, reckless, tidak bertanggung jawab, kayak ya just fun, hidupnya hanya untuk fun di situ, okay? And then ya dia mungkin kamu merasa dia adalah soulmate, tapi ternyata dia bukan, mungkin dia hanya karmik, atau mungkin hubungan yang pelajaran buat kamu di situ, yang mungkin ada jarak baik fisik maupun emosional. Again, ini mungkin seseorang yang kadang cuekin, kadang tiba-tiba blokir unblokir di sini, but no. Oke, be careful. Oke, tapi aku lihat kayak ada yang benar-benar merindukan kamu, ada yang kesepian, mungkin dia akan come back, ya mungkin try to contact you, mungkin coba untuk kontak kamu, oke, but untuk memulai awal baru, tapi pikirkan kembali di sana, oke, karena kamu deserve the best, kamu deserve, kamu layak untuk mendapatkan yang terbaik di sana. Ini seseorang yang tidak stabil, karena aku dapat, oke, I just want space, I need time for me to heal, I need more balance. Kayak ini seseorang yang enggak, dan di sini aku dapat juggling di situ, tapi seseorang berharap untuk bisa together again, bersama lagi.
Oke, walaupun mungkin kayak kamu udah nggak bisa kasih akses, kamu udah nggak mau kasih akses ya di situ. Oke, again di sini your family won't like me. Ya aku berharap situasinya bisa berubah, tapi kayak ini tuh udah setoksik itu sampai mungkin keluarga kamu nggak suka dia, teman-teman kamu nggak suka dia, kayak kamu tuh udah ada sign, udah ada red flag dari awal, oke? Tapi kamu mungkin meneruskan sampai mungkin beberapa lama, beberapa bulan, beberapa tahun, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun misalnya take what is a night ya. But don't waste your time. Jangan sampai kamu buang lagi waktu yang sama seperti dulu. Yang sudah berlalu ya sudah, tapi saatnya pembelajaran dan I'm in so much pain. Okay, look at this, sex with you. Like, ini seseorang yang mungkin dia juga merindukan momen intimacy, like reckless gitu loh, tidak ada tanggung jawab, tidak bisa komit, tidak bisa loyal di situ. Dan ya again like ya kamu udah tahu jawabannya, but there maybe happiness is my priority, kebahagiaan dia ya fun, tapi fun dalam artian kayak dia bebas, tidak ingin dikendalikan tapi dia ingin mengendalikan. So this is a very toxic person, again like sangat-sangat toxic. Tapi mungkin dia sendiri juga kesepian, mungkin dia juga butuh seseorang yang sayang, tapi kamu yang akan capek sendiri di situ, oke? Okay? Jadi mungkin dia akan minta bantuan profesional untuk menyembuhkan kecanduannya, menyembuhkan mungkin dia juga lukanya, mungkin dia ada trauma, mungkin ada inner child issue, mungkin ada hal-hal di masa lalu yang mempengaruhi tingkahnya saat ini. Tapi to be honest, kayak deep inside dia merindukan kamu. Deep inside mungkin dia merasakan cinta itu buat kamu, tapi perlakuannya tidak setara, tidak selayaknya dengan yang bisa dikatakan cinta ya. Tapi aku rasa dia menyesal. Okay, you already know happiness is my priority. Ya, I'm afraid they are waiting for you. Desanya aku takut ya. Tapi mungkin dia datang untuk minta maaf. Dia tahu dia salah. Apakah kamu masih peduli? Anything. Kayak seseorang tuh sekarang kayak dilema di situ. Dilema, galau, ada perasaan tidak tenang, tapi juga tidak berharap apa-apa sih di situ. Mungkin ya move forward, kamu bisa akan menemukan cinta terbaik kamu, pasangan hidup kamu, dan again like seseorang berharap untuk bisa bersama lagi, tapi ya I don't know dear kalau kamu mau terima, karena aku rasa ini tuh udah energinya sangat-sangat dark. So even though mungkin kamu memberi kesempatan, kalau aku bilang sayangi diri kamu. Kayak mungkin seseorang berharap untuk satu momen lagi, satu kesempatan lagi, tapi kalau aku bilang no second chances, just move on, move forward. Kayak kamu akan bertemu dengan pasangan yang terbaik yang akan mencintai kamu, atau sekarang dia menyesal karena mungkin kamu sudah memiliki pasangan, kamu sudah mempunyai awal baru, dia menyesal telah menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia menyesal telah apa ya, kayak waste the time. Okay, I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye bye, see you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye. Thank you.